Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pertama-tama, perkenalkan di sini nama saya Sandy Setiawan. NPM saya 2019 112 dan 168. Di sini saya berasal dari Prodi Manajemen 19. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Maria Kristiningsih, itu tentang makanan dan perubahan bentuk kata. Berikut ini mohon disimak ulasannya. Perubahan makna disebut juga sebagai pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna. Dalam linguistik, diakronis atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna, konotasi yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah sepanjang masa sehingga kokonat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Ya, berikutnya adalah jenis perubahan makna. Sejumlah skema klarifikasi telah diusulkan oleh untuk mengumpulkan perubahan makna. Skema yang diterima luas dalam dunia akademis berbahasa Inggris adalah gagasan Bloomfield. Yang pertama itu ada penyempitan. Itu perubahan dari tingkat subordinat ke tingkat subordinat. Yang kedua itu adalah perluasan. Terdapat banyak contoh nama produk yang digunakan untuk menyebut produk yang serupa secara umum seperti klinik. Kemudian ketiga adalah metafora. Perubahan berdasarkan keserupaan pada sesuatu. Yang keempat ada metonomia, yaitu perubahan berdasarkan kedekatan ruang atau waktu. Kelima ada synecdoche, yaitu perubahan berdasarkan keseluruhan bagian-bagian. Kemudian ada synecdoche, yaitu sejenis metonomia yang mengaitkan hubungan dengan keseluruhan. Yang ketujuh ada hiperbola, yaitu perubahan dari makna lemah menjadi kuat. Kemudian ada meiosis, yaitu perubahan dari makna kuat menjadi lemah. Kemudian ada degradasi, elevasi, dan lain-lain. Selain itu, pengelompokan menurut Blank juga banyak dipakai seperti metafora, metonimia, pengukusan, penyamaratan makna, pemindahan, antifrasis, swantonomia, swakonversi, elipsis, etimologi rakyat, serta penguatan dan pelemahan makna klarifikasi lainnya. Berikutnya, ada penyebab terjadinya perubahan makna. Blank telah menyusun daftar lengkap motif yang melantari perubahan makna. Keseluruhan daftar dinex menjadi beberapa kelompok penyebab, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada tekanan burit, kemudian ada tekanan psikologis, kemudian ada tekanan sosial budaya, kemudian ada tekanan budaya ensiklopedia. Kemudian daftar ini dimutakhirkan oleh Grace dan sedikit menjadi lebih banyak, yaitu ada kekaburan makna, ada dominansi, ada prototype, ada alasan, ada prokispeptivisme, ada alasan indah resmi, ada alasan komunikatif resmi, ada kesalahan penafsiran, ada alasan logis resmi, ada kebutuhan akan kepastian. Kemudian ada ciri khas antropologis akan suatu konsep emosi tertentu secara antropologis yang dimiliki suatu konsep. Kemudian ada ciri khas beralasan budaya akan suatu konsep. Kemudian ada perubahan referen. Kemudian ada perubahan cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang terakhir ada praktis tren, yaitu sifat prestis yang terdapat pada bahasa atau varian bahasa lain. Kemudian dalam materi berikutnya adalah kajian praktis. Lepas dari kajian-kajian tunggal, kamus etimologis merupakan buku rujukan paling penting untuk mencari tentang perubahan makna. Berikutnya ada kajian teoritis, yaitu ulasan-ulasan terkini tentang perubahan makna telah disajikan oleh Blank dan Kuch pada tahun 1999.
Perubahan makna telah menjadi bahasan akademis sejak zaman dahulu. Kemudian, makna berpengaruh juga pada seluruh kata dalam sebuah medan makna. Pendekatan ini kemudian dimutakhirkan oleh Koshiro. Di samping itu, Fritz mengenakan kajian semantik generatif. Selanjutnya, karya-karya terbaru yang mencakup kajian tentang teori-teori pragmatik dan kognitif adalah karya-karya Warren, Dirk Geographis, Stroop, dan Blank. Kemudian ada tipologi Reis pada tahun 1939. Gagasan Reis tentang klasifikasi perubahan makna diterbitkan setelah ia meninggal. Ia mempergunakan retorika klasik dan membedakan antara synekdoche dan metonomia. Kemudian metafora. Kemudian berikutnya ada tipologi Paul pada tahun 1880. Pengukusan perluasan makna tunggal pada makna sebuah kata. Pengukusan pada bagian tertentu ada suatu konten, seperti penyempitan makna tunggal pada makna sebuah kata. Kemudian ada tipologi Darmester, yaitu mencakup metafora, metonomi, penyempitan makna, perluasan makna, dan dua terakhir merupakan perubahan antara keseluruhan bagian yang saat ini dikenal synekdoche. Kemudian yang keempat ada tipologi Brill pada tahun 1999. Pembatasan makna, perubahan dari makna umum ke makna khusus. Pelebaran makna sama dengan perubahan dari makna khusus ke makna umum. Kemudian ada metafora. Kemudian berikutnya yang kelima adalah tipologi Stern pada tahun 1931, yaitu mencakup substitusi, kemudian filosofi, kemudian analogi, kemudian pemendekan, kemudian nominasi, kemudian peralihan reguler, kemudian permutasi, kemudian edukasi. Klasifikasi ini sepenuhnya membedakan antara proses dan penyebab perubahan makna. Dan berikutnya adalah tipologi Ullmann pada tahun 1957 sampai 1962. Ullmann membedakan antara hakikat dan konsekuensi perubahan makna. Yang pertama itu ada metafora, perubahan karena keseluruhan makna. Yang kedua itu ada metonomia, perubahan karena persentuhan makna. Berikutnya adalah etimologi rakyat, yaitu perubahan karena kesurupan nama. Kemudian ada elipsis, yaitu perubahan karena persentuhan nama. Kemudian ada konsekuensi perubahan makna. Kemudian ada perluasan makna atau peningkatan kuantitas makna. Kemudian ada penyempitan makna atau penurunan kualitas makna. Kemudian ada ameliorasi, yaitu makna peningkatan kualitas makna. Dan yang terakhir adalah peyorasi makna atau penurunan kualitas makna. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Besar harapan saya, semua orang pada suka melihat tugas saya ini. Baiklah, tidak ada kata yang saya dapat saya ucapkan selain kata maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.